Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Amri dengan NIM 2507524 dari Prodi VPTM. Pada video kali ini, saya akan membahas topik Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan sehari-hari dengan studi kasus mengenai plagiarisme dalam tugas kuliah. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami konsep Pancasila sebagai sistem etika, menganalisis permasalahan plagiarisme berdasarkan nilai-nilai Pancasila, serta memberi solusi yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Penjelasan materi. Sebelum masuk ke pembahasan kasus, saya akan menjelaskan terlebih dahulu 3 hal: pengertian etika, pengertian Pancasila sebagai sistem etika, dan fungsi Pancasila sebagai pedoman moral. Pengertian etika. Etika adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan norma moral yang menjadi acuan bagi seorang atau kelompok dalam mengatur perilakunya, yaitu tentang apa yang dianggap baik dan buruk, benar dan salah dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika berarti nilai-nilai dalam kelima sila Pancasila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, dijadikan sebagai landasan moral yang menutup sikap dan perilaku bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan Tuhan, sesama manusia maupun lingkungan. Fungsi Pancasila sebagai pedoman moral. Pancasila berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai baik buruknya suatu tindakan sebagai pemersatu bangsa yang majemuk, serta sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan berbangsa bernegara, sehingga tercipta kehidupan yang tertib, adil, dan harmonis. 3. Analisis kasus. Kasus nyata yang akan saya bahas adalah plagiarisme dalam tugas kuliah. Apa inti permasalahannya? Plagiarisme adalah tindakan mengambil ide, kalimat, data, atau karya orang lain, baik dari internet, jurnal, buku maupun tugas mahasiswa lain, lalu mengakui sebagai karya sendiri tanpa mencantumkan sumber yang jelas. Praktik ini marak terjadi karena kemudahan akses informasi digital, tekanan target waktu tugas, kurangnya pemahaman tentang etika akademik, serta lemahnya budaya jujur dalam mengerjakan tugas secara mandiri. Nilai Pancasila apa yang dilanggar? Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, melanggar nilai kejujuran yang menjadi dasar dari setiap ajaran agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak menghargai hasil karya intelektual orang lain sebagai sesama manusia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menciptakan keadilan karena mahasiswa yang jujur dan bekerja keras dirugikan oleh mereka yang menyalin karya orang lain. Mengapa tindakan tersebut tidak sesuai dengan Pancasila? Plagiarisme bertentangan dengan nilai kejujuran, penghargaan terhadap karya orang lain, dan keadilan, nilai-nilai inti yang terkandung dalam Pancasila. Tindakan ini mencerminkan sikap tidak jujur yang bertentangan dengan moral keagamaan, sekaligus tidak menghormati hak orang lain atas karya intelektualnya, yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang beradab. Apa dampak bagi individu, masyarakat, dan bangsa? Bagi individu, merusak integritas akademik, menghambat perkembangan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas, serta berisiko terkena sanksi akademik seperti nilai gagal hingga pencabutan gelar. Bagi masyarakat, lingkungan kampus, menurunkan kepercayaan terhadap kualitas lulusan perguruan tinggi dan merusak budaya akademik yang sehat. Bagi bangsa, menghasilkan sumber daya manusia yang kurang kompeten dan tidak berintegritas, yang pada akhirnya melemahnya daya saing bangsa di bidang pendidikan dan inovasi. Solusi. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi plagiarisme. Pertama, menumbuhkan kesadaran kejujuran akademik sejak dini sebagai wujud pengamalan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, membiasakan diri mengutip dan mencantum sumber dengan benar sebagai bentuk penghormatan terhadap karya orang lain sesuai sila kedua. Yang ketiga,
Kampus menegaskan aturan anti-plagiarisme secara adil dan konsisten kepada semua mahasiswa sejalan dengan sila kelima. Yang keempat, meningkatkan literasi digital dan kemampuan menulis akademik mahasiswa sehingga tugas dikerjakan berdasarkan pemahaman sendiri bukan menyalin. Penutup. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahawa plagiarisme dalam tugas kuliah bukan hanya pelanggaran akademik tetapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai luhur Pancasila, terutama kejujuran, penghargaan terhadap sesama, dan keadilan. Pancasila sebagai pedoman etika dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting agar kita dapat menjadi generasi yang jujur, berintegritas dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan sekecil apapun itu. Demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.